Pak, haji itu cuma sekali seumur hidup. Kalau Bapak pengen daftar haji berkali-kali, pokoknya malah dolim. Harusnya yang lain itu mau haji malah nggak bisa haji. Tuh, cuma satu kali seumur hidup. Seumur hidup. Manis tato'a ilaihi sabila. Itu pun bagi yang mampu ke sana, yang punya uang, yang sehat badannya. Kalau yang nggak punya uang, nggak sehat, nggak usah ada kewajiban haji. Utangnya jamaah. Beberapa waktu yang lalu, hari ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Sebelumnya bulan Syawal. Nah, sebelumnya lagi adalah bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita berpuasa. Salah satu ayat Al-Quran yang sering dibaca oleh penceramah atau khatib atau acara apapun yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barangkali terjemahan secara bebasnya, syariat puasa itu diwajibkan untuk kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itulah secara bebasnya. Nah, jemaah sekalian. Terus kalau sudah bertakwa, apa iming-iming, penghiburan bagi orang yang bertakwa tersebut? Nah, saya baca di dalam surah At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, itu diantara isinya adalah janji Allah bagi orang yang bertakwa. Ada 5. Yang pertama, jemaah sekalian, janji Allah yang pertama. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Itu di ayat 2-nya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu mahraja. Allah akan membuatkan kepadanya, orang yang bertakwa itu, mahraja, jalan keluar. Nah, itu saya baca di dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili, salah satu ulama kontemporer mufassir terkenal. Apa itu mahroja? Yaitu thoriqon lil khuruji min karbid dunya wal akhirah. Apa yaitu thoriqon? Jalan, lil khuruji, untuk keluar, min karbid dunya, dari karbid dunya. Apa itu karbi itu? Saya baca di kamus, al-karbu itu adalah al-huznu wal ghammu, kesedihan, kesulitan, bencana. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang yang bertakwa tersebut dari kesulitan dunia dan akhirat. Itulah yang pertama, jemaah sekalian. Saya mencoba untuk mendasarkan ceramah ini karena ini menyangkut ayat Al-Quran, dengan para mufassir. Karena Rasulullah bersabda, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya sendiri, siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Itu hadis, salah satu hadis yang tercantum di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir yang saya baca. Jadi saya belajar untuk mendasarkan ceramah ini dengan salah satu ulama yang memiliki otoritatif di dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian jemaah sekalian, yang pertama tadi, orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari kesulitan atau kegelisahan atau kesukaran, bencana di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, janji Allah bagi orang yang bertakwa yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jemaah sekalian, rezeki itu kalau saya ibaratkan seperti buah. Buah itu ada yang di atas, contohnya buah kelapa. Kalau kita mau mencari buah kelapa harus memanjat pohon yang tinggi, kena angin, barangkali risikonya bisa jatuh, ada ular barangkali. Nah, itu di atas susah. Kita ngambilnya susah. Ada buah yang
di bawah tinggal ngambil. Contohnya buah semangka, tinggal ngambil aja, nggak usah manjat, nggak usah, dari bawah. Buah labu, di tanah tinggal ngambil. Nah, rezeki juga ada yang seperti itu. Ada yang sulit dikejar, nggak dapat. Dari dulu kerja ya gini-gini aja, mobil ya butut, nggak bisa nambah mobil, rumah ya gini-gini aja, rezekinya segitu-segitunya aja. Sudah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tetapi Allah mentakdirkan ya seperti itu. Tapi ada juga orang yang cuma punya modal 1 juta, diputer, rezekinya cepat. Bertambah jadi 5 juta. Cepat besok sudah punya mobil baru, motornya baru. Istrinya, masa baru, tetap istrinya. Nah, itulah. Allah memberi rezeki itu ada yang mudah seperti itu. Seperti buah ada yang ditanam langsung keluar buah di bawah, tidak perlu kesulitan. Buah salak itu Pak, itu kalau mau ngambil kan ada durinya, sulit ngambilnya, itu harus pakai alat. Yang di atas juga ada. Contohnya buah kelapa tadi, salah satu contohnya. Nah, tetapi dengan bertakwa, biidznillah, dengan izin Allah, Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah yang kedua. Kemudian janji Allah yang ketiga, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan menjadikan baginya urusannya itu mudah. Saya baca di tafsir Al-Munir lagi, yaitu yusahhilu alaihi amrohu kullahu fid dunya wal akhirah. Sahhala yusahhilu itu artinya mempermudah. Allah akan mempermudah urusannya kullahu, seluruhnya, seluruh urusannya, fid dunya wal akhirah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat dipermudah oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Cuma sekali, kadang kita itu memiliki kesulitan hidup, tidak semua kita itu hidupnya senang terus. Pas nggak punya uang, istrinya sakit, anaknya sakit, masuk rumah sakit, diopnam, cicilan belum lunas, cicilan ini motor, cicilan mobil, ini itu, mertua minta dibelikan HP misalnya, udah repot. Tetapi dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Itu janji Allah yang ketiga. Berikutnya jemaah sekalian, janji Allah bagi orang yang bertakwa yang keempat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa? Yukaffir anhu sayyiatihi. Allah akan menutup kesalahan-kesalahannya. Saya baca tafsirnya yaitu yumha. Bisa dibaca yamhu atau yumha, tergantung cocoknya yang mana. Yumha akan dihapus anhu dunubuhu min sohaifi a'malihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus dzunubuhu, dosa-dosanya. Dosa-dosanya akan dihapus min sohaifi amalihi, dari lembaran-lembaran amalnya. Cuma sekalian, kita itu setiap hari, mungkin saya pribadi punya banyak dosa. Dosa menggunjing tetangga, menggunjing Pak RT, menggunjing Bu RT, menggunjing tetangga kanan kiri, dosa ghibah. Kadang juga bohong, bohongin istri, bohongin saudara, bohongin anak, berbohong. Kadang yang kita makan belum tentu halal 100%, sudah banyak dosa, Pak. Nah, dengan belajar, berusaha untuk bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Catatan amal kita, jemaah sekalian, kita itu kan punya 2 malaikat di dalam syariat itu. Yang kanan namanya apa Pak? Malaikat apa Pak? Apa yang kanan Pak? Rokib atau Atid? Rokib. Yang kiri? Atid. Nah, itu kan mencatat amal. Nanti amalnya itu kan ditimbang di hari kiamat, di hari hisab. Timbangannya lebih banyak bagusnya atau lebih banyak jeleknya. Nah, kita sih mudah-mudahan kita selalu berikhtiar, teman sekalian. Oleh karena itu, setiap hari mari kita tambah kebaikan. Nah, kalau orang yang bertakwa kepada Allah, catatan yang kejelekan dosa tadi dihapus semua. Sehingga yang tinggal hanya catatan yang baik-baik saja. Nah, itu yang keempat. Itu sejalan dengan
Firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Itu di surat Hud ayat 114. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyiat, menghapus dosa, kesalahan. Nah, kalau kita berbuat baik, itu menghapus dosa kita. Tetapi kalau kita berbuat jelek, tambah dosa kita bertambah. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti jemaah sekalian, kita nanti di yaumul qiyamah, satu orang akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Masya Allah. Apa yang umurmu kamu habiskan untuk apa? Untuk kerja dari pagi sampai sore, nyari remeh. Nah, malammu untuk apa? Malam untuk begadang. Nah, habis. Sholat pernah enggak? Enggak pernah. Ke masjid kadang-kadang pas Jumatan. Semua akan ditimbang nanti di hadapan Allah yang Maha Adil. Kalau pengadilan di dunia, kita masih bisa sana deketi, jaksanya deketi, penyidiknya deketi, hakimnya. Kalau di akhirat sudah tidak bisa mendekati. Semua amal di hadapan Allah yang Maha Adil. Bahkan Allah tidak akan mendolimi sedikit pun amal kita. Semua ada catatannya di hadapan Allah. Karena itu, mari kita perbaiki diri kita sebaik-baiknya. Kita harus takut mati. Nanti kalau mati, amal kita belum tentu bisa mengimbangi dosa kita. Masya Allah. Nah, kemudian jamaah sekalian, janji Allah yang kelima, yang terakhir bagi orang yang bertakwa, yaitu wa yu'adzim lahu ajra. Allah akan membesarkan, mengagungkan apa? Ajra, pahalanya. Yaitu apa? Yaitu yudha'ifu lahu jazaa'a hasanatihi. Yudha'ifu, Allah akan melipat gandakan apanya? Jazaa'a hasanatihi. Jaza, balasan, hasanat, kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik dengan bertakwa, satu kali perbuatan baik, insya Allah, Allah lipat gandakan. Bapak-bapak bertakwa ini, masukin canceling cuma 5.000, insya Allah dilipat gandakan Allah. Kalau 10 kali 5.000 menjadi 50.000. Pahalanya sama dengan menyumbang berinfak 50.000. Kita berbuat baik kepada tetangga, dilipat gandakan juga pahala kita. Nah, ada 5 jemaah sekalian. Kemudian terakhir jemaah sekalian, terus kalau begitu takwa itu apa? Nah, takwa itu saya baca di lagi-lagi tafsir Al-Munir, at-taqwa aimadun najah was sa'adah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Takwa itu apa? Aimadun najah. Aimad itu artinya tiang an-najah, najah itu keselamatan. Tiang keselamatan was sa'adah dan kebahagiaan. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wujudnya apa takwa itu? Yang paling gampang yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah melarang kita untuk berbuat syirik, kita tinggalkan. Allah melarang kita untuk durhaka kepada orang tua, kita tinggalkan. Allah melarang kita untuk makan makanan yang haram. Haram ada 2, haram zatnya, haram sifatnya. Ayam Pak, itu halal. Tetapi kalau ayamnya itu diambil dengan cara mencuri, menjadi haram. Itu namanya haram sifat. Kalau zatnya, makan babi, haram. Minuman keras, haram. Itu zatnya. Nah, kalau sifatnya itu karena cara mengambilnya, itu haram. Allah menyuruh menjauhi semua itu, kita tinggalkan. Nah, yang masih sering kita lakukan apa? Misalnya, kita masih sering senang dengan perbuatan riba, nah, misalnya ya, terus kita tinggalkan. Kita dosa-dosa yang lain, yang ghibah tadi contohnya. Kita masih hobi ghibah, ngomongin tetangga, ngomongin Pak RT misalnya, kita tinggalkan. Berusaha agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Allah menyuruh kita untuk sholat, kita laksanakan. Sholat 5 waktu yang wajib. Pak, 5 waktu itu kalau 1 kali 5 menit, kali 5 hanya 25 menit. Kemudian puasa bukan setahun penuh 12 bulan, bukan. Cuman 1 bulan dalam 1 tahun. Zakat,
Pak, zakat itu cuma 2,5%. Itu pun syaratnya ada dua, minimal satu nisab hartanya, yang kedua satu haul, 1 tahun dimiliki dulu baru keluar zakat. Haji, Pak, haji itu cuma sekali seumur hidup. Kalau Bapak pengen daftar haji berkali-kali, pokoknya malah dolim. Harusnya yang lain itu mau haji malah nggak bisa haji. Tuh, cuma 1 kali seumur hidup. Seumur hidup. Manis tato'a ilaihi sabila. Itu pun bagi yang mampu ke sana, yang punya uang, yang sehat badannya. Kalau yang nggak punya uang, nggak sehat, nggak usah ada kewajiban haji. Utangnya banyak, misalnya badannya sakit-sakitan, nggak bisa jalan, itu tidak ada kewajiban untuk haji. Cuma sekali. Jadi agama Islam itu mudah, tidak begitu berat. Kadang orang sendiri yang memberat-beratkan. Demikian jemaah sekalian, kajian kultum pada pagi hari ini. Nah, setelah kemarin 3 kali pertemuan, kita membahas masalah Habib.